Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada Tbk pada periode 2020. Kelompok ini beranggotakan Zida Naila Salsabila, Alia Nada Nurfaiha, Kaisa Nabila Kurnia Dewi, Ica Sofia Purwandari, dan juga Laseta Larasati. Karena rasio pada tahun 2020 menunjukkan angka 1,4, artinya PT Era Jaya memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi utang lancar dengan aktiva lancarnya dan menandakan bahwa perusahaan masih sehat. Kemudian ada quick ratio pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,8, artinya PT Era Jaya tidak mampu menunaikan atau membayar hutang lancar dalam satu siklus operasional tertentu. Kemudian ada cash ratio menunjukkan angka 0,3 pada 2020, artinya PT Era Jaya memiliki kewajiban lancar yang lebih banyak daripada kas dan setara kas. Ini berarti uang tunai yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk menunaikan hutang jangka pendek yang dimilikinya. Rasio solvabilitas yang pertama itu ada debit of equity ratio. Pada tahun 2020 memiliki hasil 0,9715 atau 9715%. Dan artinya PT Era Jaya mengalami gagal bayar, maka ekuitas perusahaan terbukti mampu membayar utang-utang tersebut. Selanjutnya, debit to total asset ratio pada tahun 2020 memiliki hasil 0,4926% atau 49,26%. Artinya, hasil dari biaya ekuitas keuangan PT Swasembada terhadap utang masih dinilai baik. Selanjutnya, ada times intern earned ratio pada tahun 2020 dengan hasil 5,7771 atau 577,71%. Artinya, Era Jaya memiliki kemampuan untuk membayar bunga utang perusahaan sebab persentase bunga perusahaan kecil sehingga komponen beban bunga tidak mengganggu laba bersih. Long term debit to equity ratio pada tahun 2020 dengan hasil 0,0668 atau 6,68%. Pada tahunnya, nilai masih tergolong kecil sehingga rasio kerugian pun kecil. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM. Pada tahun 2020 menghasilkan angka 0,0999 atau 9,99%. Artinya, perusahaan PT Era Jaya kurang mampu dalam mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualan, sehingga keadaan operasi perusahaan akan semakin menurun. Selanjutnya, yaitu ada NPM atau Net Profit Margin. Pada 2020, PT Era Jaya menghasilkan angka 0,196 atau 1,96%, yang artinya semakin tinggi rasio NPM, maka akan semakin baik perusahaan memaksimalkan laba bersih dan semakin mampu meminimalkan beban. Rasio yang dihasilkan Era Wijaya masih berada di bawah standar, yang artinya kondisi perusahaan dalam kondisi kurang sehat. Next. Selanjutnya ada return of investment. Pada 2020, PT Era Jaya menghasilkan angka 0,0598 atau 5,98%, yang artinya PT Era Jaya berada pada angka yang positif. Artinya strategi investasi yang kurang tepat sehingga harus menyusun strategi baru dan membandingkannya dengan industri sejenis. Selanjutnya, ada return of equity. Pada tahun 2020, PT Era Jaya menghasilkan angka 0,1179 atau 11,79%, yang artinya terdapat kenaikan yang signifikan yang membuat PT Era Jaya pada tahun 2020 dikategorikan memiliki nilai yang baik yang membuat investor semakin semangat untuk menanamkan modal. Selanjutnya, ada opening profit margin. Pada tahun 2020, PT Era Jaya menghasilkan angka 0,323 atau 3,23%, yang artinya menunjukkan hasil yang baik karena menunjukkan bahwa PT Era Jaya memiliki kemampuan dalam meminimalkan biaya produksi dan biaya operasional. Yang pertama ada penjualan aset tetap yang menghasilkan 1,1 kali di tahun 2020. Artinya, di setiap Rp1, aktiva tetap dapat menghasilkan 1,1 penjualan di tahun 2020
Yang kedua ada perputaran total aset yang menghasilkan 0,1 kali di tahun 2020 maupun 2019. Bila dibandingkan dengan nilai rata-rata industri yaitu 2 kali, artinya perusahaan ini belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki dan perusahaan juga diharapkan jualan atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif. Next. Untuk residual turnover, tahun 2020 menghasilkan 1,4 kali dan tahun bila dibandingkan dengan nilai rasio rata-rata industri yaitu sebanyak 15 kali, artinya kemampuan perputaran di utang perusahaan termasuk rendah dan besar kemungkinan adanya over investment. Next. Untuk average collection period, tahun 2020 menghasilkan 250,8 kali dan next. Pada perputaran persediaan, menghasilkan 9,4 kali di tahun 2020 dan juga dibandingkan dengan rata-rata industri yang memiliki rasio sebanyak 15 kali putaran, artinya perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif, sehingga banyak barang persediaan yang menumpuk dan dapat mengakibatkan investasi dalam tingkat pembagian yang rendah. Untuk average days inventory, menghasilkan 81,5 kali di tahun 2020 dan jika dilihat dari data tersebut, maka secara keseluruhan pertumbuhan keuangan PT Era Jaya Swasembada Tbk khususnya jika dilihat dari posisi keuangan perusahaan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan. Hal itu dapat dilihat dari kenaikan pendapatan dan jumlah aset lancar lebih tinggi daripada jumlah hutang. Dapat disimpulkan bahwa rasio growth atau rasio pertumbuhan PT Era Jaya Swasembada Tbk mengalami peningkatan dan dapat dikatakan perusahaan yang sehat. Baik, mungkin sekian analisis dari laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada Tbk tahun 2020.